Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Salam pengangguran, salam satu hobi, salam kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi yang mudah-mudahan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat, serta diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan insya Allah tentunya yang halal ya. Dan semoga juga teman-teman semua diberikan kesehatan ya, kesehatan jasmani maupun rohaninya ya. Pada hari ini alhamdulillah ya teman-teman semua, bahwa aku dapat berbagi pengalaman ya, bukan menggurui atau juga bukan mengajari, tapi berbagi pengalaman kepada teman-teman semua terkait cara mudah membuahkan pohon anggur bagian ketiga ya. Jadi video-video sebelumnya tuh ada bagian pertama dan bagian kedua. Nah, ini adalah bagian ketiganya ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 ya, jam berapa ya? Jam 9 malam ya. Alhamdulillah aku berkesempatan untuk berbagi ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Yang mana cara mudah membuahkan pohon anggur, bagian yang pertama adalah lebih kepada ke media tanam ya. Aku udah share di video aku ya, media tanamnya harus seperti apa ya, kondisi aktual di lapangan ya. Kemudian cara mudah membuahkan anggur yang bagian yang kedua yaitu seputar pemupukan ya. Pemupukannya seperti apa sih? Nah, yang ketiga ya, yang ketiga ini adalah seputar pencabangan potes pucuk atau Excel break, tapi untuk bertujuan untuk menghasilkan bunga. Karena Excel break atau potes pucuk ada dua ya, untuk menghasilkan bunga, dan Excel break potes pucuk untuk membesarkan batang. Nah, pada kesempatan ini lebih kepada potes pucuk untuk menghasilkan bunga. Nah, kembali lagi ke topik dari awal ya. Di sini aku ingin menyampaikan kepada teman-teman ada 4 poin ya, cara mudah membuahkan pohon anggur part ketiga ya. Yang pertama adalah yang dimiliki oleh teman-teman semua ya, anggur-anggur yang varian genjah. Nah, karena yang tidak genjah, nah genjah ini artinya apa? Genjah ini maksudnya artinya mudah berbuah ya, mudah berbuah. Varian-varian genjah, karena banyak varian yang tidak genjah. Jadi ketika misalkan teman-teman mau beli bibit anggur ya, cari yang varian genjah. Tanya sama penjualnya, variannya genjah kan nih? Sementara genjah artinya apa? Nah, genjah itu artinya mudah berbuah, mudah untuk dibuahkan gitu. Contohnya nih, contohnya adalah transfigurasi ya. Ini trans gitu, bukan trans bis yang di Jakarta, bukan, tapi transfigurasi ya. Terus Ninel, Harold dan lain-lain, Gosvi ya, banyak ya insya Allah. Everest ya, Jupiter gitu, Jupiter Ukraina, Jupiter Amerika Serikat tuh banyak. Sebenarnya banyak yang sangat yang genjah-genjah banyak ya. Nah, mungkin durasinya agak panjang, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, ini ilmu sebenarnya, bisa di-share ke teman-teman semuanya, boleh silakan sama teman-teman yang mulai menanam anggur, nggak apa-apa. Yang kedua bibit yang teman-teman tanam itu ya, kalau arahnya supaya mudah berbuah itu telah masuk masa generatif. Kalau menurut aku tuh masa beranaknya dia ya, sama seperti binatang. Jadi manusia juga sama, ada masa ketika dia bisa beranak. Pohon anggur juga sama, semua pohon juga sama, dia beranaknya dia ya berbuah gitu loh. Antara kalau varian genjah itu 1 sampai dengan 6 bulan ya, mulai grounding ya. Tanda tandanya apa? Tanda tandanya
sebagian kulit batang primer. Nah, primer yang mana? Nah, yang primer itu yang naik ke atas. Pokoknya lurus itu primer. Lurus sampai 10 meter itu primer. Tapi enggak, paling semeter, 2 meter gitu. Kalau aku kan 2,5 meter. Nah, sebagian kulit batang primer itu pecah. Dia memecahkan kulitnya, kelihatan nih. Di sini kulitnya udah mulai meletak gitu loh, meletak. Apa sih bahasa memecah? Apa ya? Pembelahan sel ya bahasanya itu di sini nih. Nah, ini salah satu contoh double cordon. Jadi ini primer, kemudian ada 2 sekunder, dibelokin kiri maupun kanan. Ada yang bisa langsung dibelokin kiri kanan karena dia cabangnya ada 2. Ada yang dipotes dulu. Di sini potes, secara otomatis dia akan tumbuh 2 tunas. Nah, itu dibelokin sini 1, ke sini 1. Nah, telah masuk generatif atau masa beranak ya 1 sampai 6 bulan, tanda-tandanya sebagian kulit batang primer itu pecah di sini kelihatan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak selalu dan tidak melulu memakai pupuk pembuahan semisal MKP, KNO3 putih dan boron. Kenapa? Karena ini ada catatan penting. Apabila nutrisi baik dan terpenuhi, secara otomatis insya Allah dipotes di tersier akan membawa bunga. Nah, ini kalau varian-varian genjah ini nutrisinya bagus, nggak selalu harus pakai MKP. Banyak kasus seperti ini teman-teman. Bahkan banyak teman-teman kita tidak mengenal ini nih, MKP, KNO3 putih, boron. Dia potes pucuk udah membawa bunga. Tapi kalau misalkan teman-teman punya, nggak apa-apa, pakai, diterapkan ya. Salah satu metode pemupukan ada nih, aku ambil jalan tengah, pakai seminggu sekali atau seminggu 2 kali ini ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ya, yang harus teman-teman pahami adalah yang keempat, mencari batang ya. Bahasanya sama nih, batang atau tajuk atau cabang. Ini sebenarnya sama bahasanya. Mencari batang atau mencari tajuk atau mencari cabang tersier ya, tersier. Ini tersier nih. Ini tersier. Cabang ketiga, third, kalau bahasa Inggrisnya itu third. Ketiga maksudnya. Ini cabang pertama, ini cabang kedua, ini cabang ketiga. Nah, mencari batang, tajuk atau cabang tersier telah sebesar pensil atau minimal sedotan. Nah, ini pensil. Nih, pensil ya, pensil. Nah, ini sedotan. Nah, teman-teman ketika mencari cabang tajuk tersiernya ini di pohon, teman-teman semua, bawa aja nih 2 nih. Bawa dua-duanya, dicocokin di cabang tersier itu. Kalau udah sebesar ini, itu udah bisa kita potes pucuk gitu, kita potes pucuk. Nah, bagaimana sih potes pucuk itu? Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa pahami ya 4 item ini. Yang pertama adalah yang teman-teman 4 item ini ya. Yang pertama adalah teman-teman menanam varian-varian yang genjah, kemudian sudah telah masuk masa generatif atau masa beranaknya dia gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah nutrisinya baik dan terpenuhi. Jadi catatan penting adalah nutrisinya baik dan terpenuhi. Kemudian yang keempat, teman-teman udah mengetahui batang, tajuk, cabang tersier yang mana, itu udah tahu dulu. Di sini udah paham, itu udah gampang. Banyak teman-teman kita yang menanam anggur, dia nggak tahu batang tersier, dia susah. Di sini ada contoh kasus, aku punya tetangga ya di depan rumah, agak miring sedikit ke kiri. Dia itu TNI Angkatan Darat, temennya anak-anakku ya di rumah. Itu dia nanam pohon anggur, itu nggak ada yang berbuah sama sekali. Udah lama juga, karena tajuknya berantakan, nggak ada kerapihan seperti itu, nggak ada. Itu berantakan, acak-acakan. Aku ngeliatnya kalau lewat tuh ya. Terus juga nggak pernah ngobrol gitu ya, cuman say hi doang udah. Terus kadang-kadang dilewat ngeliatin, bengong aja ngeliatin tuh anggur pada gelantungan depan rumahku. Habis nggak nanya, aku juga nggak mau ngasih tahu kan gitu ya. Orang nggak nanya kan, aku juga nggak mau so tahu ngajarin, nggak enak juga kan gitu sama tetangga. Nah, salah satu contoh lagi
di sebelah kiri aku ya, tetangga agak jauh, dia dosen ya, seorang dosen. Itu sama di depan rumahnya. Pohon anggurnya pencabangannya udah ngaco, acak-acakan. Sekunder kemana, tersier kemana, kalau misalkan diukur itu secara meter itu bisa 1000 meter kali. Saking panjangnya. Ini kayaknya sih varian lokal ya, itu antara Alfonso atau apa ya, Probolinggo ya, kayak gitu deh, atau Yellow Beji ya, aku nggak tahu. Itu acak-acakan, nggak berbuah teman-teman, nggak ada yang berbuah gitu. Nah, kita kembali lagi ke topik ya, kita lanjutkan lagi. Itu salah satu contoh ya, banyak kasus ya teman-teman aku juga gitu, ikut-ikutan doang, pencabangannya udah panjang banget, itu sekunder itu aduh panjang banget gitu kan, itu malah nggak berbuah walaupun varian-varian genjah gitu. Jadi ini penting banget nih, penting banget. Nah, ini ada salah satu contoh ya yang sangat penting ya. Salah satu guru ya, guru yang aku ngikutin beliau ya, itu di channel Toha FN. Nah, Om Toha FN. Nah, itu dia itu petani orang Indonesia tapi membuka lahan dan bekerja di Korea. Dia khusus sain muskatnya. Nah, pencabangannya ke atas 1 meter, terus kemudian primer 1 meter, kemudian dibelokin sekunder 1 meter. Itu luar biasa, hasil buahnya itu luar biasa gitu. Nah, itu nanti pembahasannya nanti ya, salah satu contoh aja bahwa ini sangat penting, mengetahui pencabangan, mengetahui tajuk itu sangat penting ya. Oke ya teman-teman, kita teruskan. Setelah ada 4 poin ini, 4 poin penting ini ya, kemudian aku teruskan ya. Nah, ini adalah teori ya, teori. Prakteknya nanti aku buatin lagi insya Allah konten videonya ya. Teori atau metode potes pucuk di cabang atau di tajuk atau di batang, sama nih, 3 ini sama. Tersier, metode potes pucuk di cabang tersier ya, untuk mendapatkan bunga anggur, tapi bukan untuk memperbesar tersier. Nah, nanti aku buatin lagi konten ya, metode potes pucuk atau Excel brick ya, untuk memperbesar tersier ya. Teori dan prakteknya insya Allah nanti aku buatin, aku share pengalaman kepada teman-teman semua. Nah, ini kalau aku buat ini terus bacanya bingung gimana teman-teman semua. Nah, nggak apa-apa, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, yang pertama ya, ini adalah tajuk batang primer ya. Ini adalah batang primer, kemudian aku belokin ya, misalnya aku belokin ya, ini adalah batang sekunder ya, batang sekunder ya. Kemudian dari batang sekunder ini timbullah tajuk-tajuk tersier gitu teman-teman, tajuk tersier ini. Nah, semua pengangguran, semua penghobi anggur fokus semua di tajuk-tajuk ini, selalu setiap hari fokus di tajuk ini. Kenapa kok tajuk ini, fokus di tajuk ini? Karena primer dan sekunder ini adalah tajuk abadi, nggak berubah-ubah. Tajuk abadi, nggak berubah-ubah. Yang berubah ini, terus konsentrasi di sini, terus berulang kali, bertahun-tahun, berbulan-bulan. Semua tiap hari itu fokus di tajuk-tajuk ini teman-teman, bukan di tajuk ini. Secara otomatis tajuk ini akan ada terus karena tajuk abadi selama pohon itu hidup. Dia akan bersamaan dengan usia pohon, dia akan besar. Tapi fokus di tajuk-tajuk ini. Gitulah teman-teman. Tajuk tersier ini namanya, yang menghasilkan bunga dan buah gitu. Nah, yang pertama, contoh yang pertama. Contoh yang pertama, metode potes pucuk atau Excel brick agar menghasilkan bunga. Yang pertama, umpama ya, kalau umpama ini aku menerapkan di pohon aku ya. Umpama aku di rumah tuh menerapkan kurang lebih ada 10 daun. Di tersiernya 10 daun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah,
pas aku memperlakukan potes pucuk, nah cabang ini, tajuk ini itu sebesar pensil minimal. Nih, sebesar pensil ini tajuknya ini ya. Maaf teman-teman. Ini tajuknya ini sebesar pensil. Nah, kemudian aku potes sisain di 7 daun. 1 2 3 4 5 6 7 di sini. Aku hilangin 3 daun, potes. Tes sini. Nah, kemudian 2 daun terakhir aku hilangin. 2 daun aku hilangin dengan harapan di bekas potongan 2 daun ini nyeprut bunga gitu. Nyeprut bunga. Nah, ada 2 versi. Nah, di sini ada juga nih. Di sini ada juga ada 2 versi. Tunas air yang tumbuh nih di ketek-ketek daunnya ini nama tunas air. Itu dihilangin enggak? Ada 2 versi ya. Dihilangkan aja supaya nutrisinya fokus ke sini. Nutrisi ya dari sekunder ini nutrisi fokus ke sini. Tapi ada lagi yang bilang tunas air ini jangan dihilangkan, jangan. Kalau misalkan dia dihilangkan, dia akan nyeprut batnya pecah. Kalau dia bawa bunga bisa juga tidak gitu. Nah, berdasarkan pengalaman aku, dua-duanya aku udah pernah nyoba ya, dihilangkan tunas air dan tidak dihilangkan tunas air tetap bisa membawa bunga gitu teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Bisa, aku selalu membuat pentajukan tersier itu selalu 10 daun aja. Karena rata-rata pembuahan di varian-varian genjah itu main di medium. Medium itu sekitar 5 sampai 10 atau 15. Itu medium. Nah, aku di 10 daun, kemudian aku hilangin di 3 daun, aku sisain di 7, nah 2 daun terakhir aku potes. Seperti itu, kalau 10 daun ya. Mudah-mudahan dipahami ya teman-teman. Nah, contoh yang kedua, kalau misalkan space-nya kecil, kayak di rumah aku nih para rencana aku mau riset ya. Dalam satu lubang tanam ada 3 varian, nah aku mau buat tersiernya ini hanya 7 daun saja. Bagaimana sih potes pucuknya? Potes pucuknya itu 2 daun dihilangkan. Ini sebenarnya nggak, kembali lagi ke versi teman-teman semua nih. Situasi dan kondisi kan berbeda-beda. Nah, 2 daun aku hilangkan, serot. Nah, kemudian 2 daun yang terakhir aku hilangkan lagi dengan harapan di bekas potesan 2 daun ini nyeprut bunga. Nah, dua-duanya juga bisa membawa bunga seperti itu. Ini contoh yang 10 daun, ini contoh yang 3 daun. 7 daun, maaf. Nah, kemudian contoh yang ketiga, ini contoh yang pertama, contoh yang ketiga. Ya. Contoh yang pertama dan contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Nah, contoh yang ketiga, nah ini ya. Ini. Contoh jika tunas air sudah dipotes tapi belum membawa bunga juga. Nih, gini teman-teman. Misal ya. Udah dipotes, kan nyisa tinggal 5 daun kayak gini nih. Ya. Dipotes, cerot, terus nyisa 5 daun. Nah, ini 5 daun. 1 2 3 4 5. Terus tunas air udah dihilang-hilangin nih. Nah, tapi nggak bawa bunga. Bagaimana? Otomatis karena tunas airnya dipotes, bat dia pecah dong, pecah ke sini, pecah lagi ke sini, tumbuh tunas baru, artinya tersier terusan menurut aku. Dan beberapa senior juga menganggapnya tersier terusan di sini nih. Ini tersier terusan. Nah, berlakukanlah tersier terusan ini ya sama seperti tajuk tersier yang reguler pada umumnya, walaupun ini adalah tajuk tersier. 1 2 3 4 5 6 7. Andai misalkan tajuk tersier ini ada 7 daun, ya udah hilangkan 2 daun, ceprot ya. Potong di tunasnya 2 daun, kemudian hilangkan 2 daun. Sininya dihilangkan. Dengan harapan nyeprot juga bunga di sini, dan udah pernah aku terapin juga bawa bunga gitu. Nah, misal ya di tajuk tersier terusan ini ya tumbuh 10 daun, dibiarkan 10 daun. Nah, poteslah di sini.
di 8 atau 7, tergantung selera teman-teman, tergantung kondisi besar kecilnya batang tersier ini. Ceprot ya, potes, kemudian hilangkan 2 daun dengan harapan di bekas 2 daun ini nyeprut bunga gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat nih, ada catatan. Jika di semua tersier sudah dilakukan potes pucuk atau axle break dan tidak membawa bunga, baiknya dilakukanlah pondation pruning atau mereset ulang batang tersier agar tumbuh batang tersier baru. Nah, ini misal tersier ini udah dipotes ini, kemudian ya nggak usah yang ini deh, yang ini aja. Umpama udah dipotes nggak bawa bunga, sementara tunas airnya udah dihilangin lah di sini, akhirnya muncul bat ini pecah, muncul tersier terusan. Udah dipotes ini nggak bawa bunga juga, udah dipotes ini nggak bawa bunga juga, mau nggak mau di reset ulang, akhirnya di pondation pruning, dipotes di sini atau di sini seperti ini, dengan harapan dia nyeprot lagi membuat tersier baru. Atau ini di reset dia dipotong di sini, cabang inilah yang dijadikan tersier baru di sini, atau 2 cabang ini dihilangkan, cabang tersier inilah yang dijadikan tersier baru ke sini, dengan harapan di antara bat-bat yang ini pecah dan membawa bunga. Artinya meriset ulang cabang tersier ini diganti dengan cabang tersier yang baru gitu teman-teman, arti dari pondation pruning gitu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Mohon maaf kalau videonya ini bergerak-gerak ya. Nah, ini contoh nomor 4. Kemudian catatan yang terakhir ya dari semua itu ya, apabila ada cabang produktif atau cabang pembuahan yang keluar bunga ya, maka bisa dibuat panjang sampai dengan puluhan meter yang isinya buah semua. Nah, gitu teman-teman. Artinya apa? Artinya bisa dikatakan bahwa cabang pembuahan atau cabang produktif ya, contoh nih misal di cabang ini udah kita axle break, udah kita potes pucuk, kemudian dia keluar bunga. Nanti aku buatin lagi deh satu konten khusus bagaimana perlakuan cabang ketika dia keluar bunga, dan harapannya setelah keluar bunga itu diapain lagi sih. Harapannya kan setelah keluar bunga kita potes nih misal nih bunga, ini bunga, maka yang aku terapin, yang tutorial yang aku lakukan adalah sisakan 2 daun agar tangkai bunga itu panjang. Sisakan 2 daun di sini agar malai atau tangkai bunga itu panjang, bikin panjang buah agar nutrisinya itu nggak terus kebuang. Nyisakan di sini. Nah, aku selalu nyisain 2 daun setelah bunga. Nah, ketika kita potes di sini, dia akan muncul tunas baru yang berdasarkan pengalaman aku, dia keluar bunga lagi di sini. Sisakan lagi 2 daun, kita potes, dia keluar lagi bunga di sini. Terus bermeter-meter. Nah, itu adalah cabang tersier produktif atau cabang tersier pembuahan yang efektif. Nah, ini cabang inilah yang kita bisa rangkai itu di para-para tuh, jadi buah semua gitu teman-teman. Mungkin itu ya, mungkin bingung nggak? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mungkin harus ngikutin pelan-pelan ya. Jadi di sini ada 4 step, ada 4 contoh ya, ada 4 contoh 1, 2, 3, 4 yang harapannya bisa dipahami sama teman-teman semua ya. Demikian supaya konten videonya juga nggak terlalu lama ya. Aku lihat nih di sini udah hampir 25 menit. Demikian ya. Nanti ada terusan lagi
videonya terkait bagaimana bagaimana melakukan potes pucuk atau axial break untuk memperbesar batang tersier. Nah, sementara ini sekarang adalah metode putus pucuk atau axial break untuk dengan harapan mendapatkan bunga anggur gitu. Itu poin penting banget buat teman-teman semua di dalam menanam anggur dan di dalam sukses membuahkan anggur gitu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap hijaukan bumi, tetap sedekah oksigen untuk seluruh makhluk hidup, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Harapannya menjadi amal jariah kita di akhirat nanti. Tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.